Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman, sharing. Terutama ini buat kayak saya yang masih pemula, masih baru belajar atau masih awam banget terkait perbilahan dan ketajaman. Nah, obrolan kita malam ini kita mau ngobrolin tentang tajam. Apakah definisi tajam itu dan sebagainya. Ada beberapa alat peraga yang coba, bukan alat peraga ya, contoh untuk memudahkan kita memahami kata-kata tajam tersebut supaya kita punya understanding yang sama ya, atau level pemahaman yang masih tahap belajar ini sama. Nah, maka dari itu saya kebetulan di depan rumah lagi berbuah mangga. Nah, saya ada pisau dapur. Ini mungkin udah hampir sebulan lebih nggak diasah. Apakah tajam itu hanya sekedar untuk bisa mengupas mangga? Maka pisau ini pun sebenarnya sudah cukup dan bisa buat mengupas mangga teman-teman. Ini bisa buat mengupas mangga. Pertanyaan adalah, apakah pisau yang seperti ini yang disebut sebagai pisau yang sudah tajam? Mungkin sebagian orang akan bilang bahwa ya, itu sudah cukup tajam, karena untuk mengupas sebuah mangga itu bisa memang buat mengupas dan bisa untuk menguliti dari buah mangga itu sendiri. Tapi sebenarnya kalaupun bisa buat mengupas mangga, definisi tajam itu akan bergantung pada apa mau kita gunakan untuk apa. Maka dari itu kita akan sedikit mengupas nanti definisi tajam tersebut seperti apa. Nah, kalau kita bilang ini tajam, bisa untuk mengupas mangga dan itu cukup, ya that's fine. Memang kebutuhan orang saya hanya cukup untuk ini aja, dan ini sudah cukup tajam menurut saya, sah-sah aja teman-teman. Cuma mari kita lihat apakah tajamnya itu sudah cukup tajam biasa, atau sebenarnya nggak tajam, atau tajam banget, atau seperti apa. Nah, pisau yang sama tadi yang bisa digunakan untuk mengupas mangga, kita coba pakai standar kertas ya. Ini standar yang mungkin baku di dunia penyembelihan hewan kurban. Itu kalau beberapa literatur yang saya baca, minimal bisa slice lancar kertas 80 gram. Ini 70 gram. Semakin ringan semakin susah sih biasanya. Makanya semakin tisu itu semakin susah untuk dibelah. Nah, tadi bisa untuk mengupas mangga, apakah bisa untuk men-slice kertas? Kita buktikan teman-teman. Tuh. Even untuk nge-slice kertas saja ini nggak dapat teman-teman. Nggak dapat teman-teman. Jadi yang nggak bisa slice kertas pun itu bisa buat mengupas mangga. Apalagi yang bisa untuk slice kertas. Nah, kebetulan saya ada pisau juga. Ini pisau Zhongzuan Cina. Terakhir ini kita asah ini belum saya finishing, terakhir di grade 1500-an atau 1000. Apakah bisa? Ini terakhir kita cek udah bisa. Nah, apalagi yang kayak gini teman. Ini di grade hampir finishing, pasti bisa. Nah, semakin halus kalau buat hanya sekedar mengupas mangga. Maka boleh dibilang kalau di kertas bisa, pasti di mangga bisa. Makanya biasanya level tajam itu bertingkat-tingkat teman-teman. Kalau yang paling standar biasanya bisa slice kertas gitu. Slice kertas pun macam-macam teman-teman. Ada yang cuma slice kertas biasa, kemudian ada yang mungkin sampai dia bisa push cut kayak gini, jadi ditaruh aja dia bisa dorong. Nah, ada juga yang mungkin kayak metode yang kadang biasa saya pakai tuh, kita coba berdirikan, kemudian dilipat kertasnya. Nah, kemudian taruhin. Apakah dia bisa ngedorong atau enggak, kayak gitu. Nah, naik lagi nanti level kertas yang digulung terus dipotong, itu juga bisa juga. Nah, setelah kertas biasanya akan naik satu level lagi teman-teman, tingkat ketajaman itu ngomongin terkait ketajaman di slice plastik. Nah, ini yang belum saya finishing ya, apakah bisa di slice plastik ya. Kita coba apakah dia di plastik bisa atau enggak. Tadi di kertas kita coba stopping dulu ya teman-teman.
Itu untuk membuktikan bahwa level tajam itu memang bertingkat-tingkat. Setelah kertas biasanya naik ke level plastik, teman. Nah, lancar. Plastik juga udah lancar. Jadi kalau plastik aja bisa, kertas pasti bisa. Biasanya gitu. Karena memang tingkatannya yang saya pernah pelajari memang seperti itu, dari kertas kemudian plastik. Naik satu level lagi biasanya akan naik ke tisu, teman-teman. Apakah ini bisa tisu? Lali. Coba dulu. Kita coba tisu nih. Oh ya, plastik juga macam-macam ya plastiknya, teman-teman. Plastik tomat tuh katanya yang paling agak susah. Nah, apakah ini bisa tisu? Nah, ini belum bisa, teman-teman. Jadi yang di grade 1000-an ini asahannya masih belum bisa, karena memang belum begitu lama. Rencananya mau kita finishing. Jadi pisau ini tadi level slice-nya dia baru sampai level plastik lancar. Tapi kalau ke tisu belum. Contoh pisau yang slice tisu. Nah, yang kemarin kita asah pakai udah sampai ini ya. Asahan finishing ini contoh yang kemarin bisa tisu. Pisau Turki yang paling kita asah. Nah, udah kayak nge-slice plastik yang kita tadi. Berarti tajamannya lebih tinggi lagi dibanding dengan yang pisau ini tadi. Karena memang asahannya memang kita bedain. Nanti tisu juga ada lagi levelnya, teman-teman. Jadi ada yang tisu. Ini kan satu tisu biasanya isinya 2 lembar. Nah, kita bisa pecah lagi tisunya tinggal 1 lembar. Ini tinggal 1 lembar. Apakah bisa? Nah, ini naiknya 1 level lagi di atasnya lagi, teman-teman. Nah, masih bisa, teman-teman. Jadi ini levelnya udah bisa saya satu situ. Biasanya lagi kalau yang udah para senior jago banget itu saya pernah lihat malah jadi dia ambil rambut 1 helai terus di tik gitu, putus rambutnya. Saya belum pernah nyoba itu sih. Saya baru sampai bisa belajar slice tisu di 1 lembar. Nah, pertanyaannya adalah terus tajam mana yang dibutuhkan gitu. Makanya kalau level tajam penyembelihan hewan kurban itu kan kaidah umumnya adalah setajam-tajamnya pisau sembelihan dan secepat-cepatnya proses penyembelihan supaya tidak menyakiti hewan kurban. Nah, maka dari itu ya tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan kita hanya untuk penggunaan di dapur saja, hanya untuk iris-iris buah, berambang, bawang dan sebagainya, mungkin nggak sampai butuh yang slice tisu banget ya, karena takut juga kalau pas ngupas mangga kena dikit, ketowel dikit aja berdarah, teman-teman. Nah, makanya dari itu kalau yang kayak tadi tuh pisau dapur, terus gimana dong buat naikin ketajamannya? Tergantung juga penggunaannya. Kalau hanya sekedar pisau dapur, kalau yang pernah saya pahami pelajari ya, mungkin untuk menaikkan ketajamannya cukup yang paling mudah ya, idealnya pakai batu asah. Itu enak tuh. Nanti tajam lagi, nanti coba kita asah. Tapi kalau mau cepat penggunaan rutin dan sebagainya, coba bisa menggunakan sharpening stick. Nah, ini coba kita gosrek ya. Yang tadi nggak bisa kertas, kita coba gosrek pakai sharpening stick. Apakah menjadi lebih tajam atau enggak? Ini yang pisau tadi nggak bisa kertas ya. Tapi nggak bisa kertas, tapi bisa buat ngupas mangga. Ini kalau dari suaranya memang udah lama nggak diasah, teman-teman. Ini pakai sharpening stick yang saya pakai itu grade-nya medium dari Solingen Jerman. Nah, kita coba ya lihat apakah bisa ke slice kertas setelah kita gosrek tadi pakai sharpening. Tuh, teman-teman. Udah naik, teman-teman, ketajamannya. Cuma berapa detik tadi dari yang nggak bisa slice kertas sudah bisa slice lagi. Dan ini mungkin akan jauh lebih enak lagi buat kita gunakan buat ngupas. Contohnya ngupas mangga kayak gini. Tuh, feel-nya juga beda, teman-teman. Tadi agak berat, kalau ini jauh lebih ringan. Nah, ini kan kalau udah kupas kayak gini tinggal dipotong. Nah, lebih enak. Jadi makanya kalau ngomongin tajam
Ya tergantung teman-teman ya. Kalau saya pribadi, tajam tergantung penggunaannya. Mau kita gunakan pisau tersebut untuk apa? Untuk kerja di dapur kah? Untuk menyembelih hewan kurban kah? Menyembelih ayam, unggas, kambing? Tapi kalau saran saya, kalau hanya buat di dapur, mungkin lebih enak pas pakai stick sharpening aja kalau orang yang nggak mau ribet ya. Tapi kalau pengen dapet tajaman yang maksimal ya bisa lah. Nanti kita coba besok insya Allah. Kalau waktu longgar kita asal pakai ke batu, kita bedain. Tapi tadi kan kita sharpening aja udah bisa naik ke kertas tuh, naik ketajamannya. Apakah udah bisa ke plastik? Bapak kita coba. Dengan sharpening aja apakah seperti tuh, dikit. Belum selancar yang pisau sebelumnya. Sudah bisa naik plastik dikit, cuma belum lancar banget. Tuh, belum lancar. Ke tisu apalagi masih susah teman-teman, harus kita sharpening. Jadi kalau saran saya, biasanya kalau masih matanya bawaan pabrik, saya asal pakai batu, saya lebarin matanya. Kalau udah penggunaan rutin ya, kena tatakan, motong buah, motong apa dan sebagainya, pakai sharpening. Jadi buat awalan batu, habis itu kalau rutinnya udah tinggal di sharpening aja, simple, nggak ribet, dan cepat tajamnya kalau buat penggunaan pisau dapur. Cuma kalau menurut saya, kalau buat teman-teman yang mau buat nyembelih unggas, kambing dan sebagainya, sebisa mungkin sampai kertas halus atau plastik yang halus tadi sih, itu menurut saya jauh lebih hasan ya, tidak menyakiti hewan kurbannya. Oke, itu aja teman-teman. Kesimpulannya adalah apakah tajam itu? Yang pertama, tergantung mau kita gunakan untuk apa pisau yang kita definisikan sebagai tajam tersebut, sesuai penggunaannya, supaya tetap safety dan tetap aman dan efektif, optimum untuk kita gunakan. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk menentukan kalau ditanya udah tajam belum, tergantung mau digunakan untuk apa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.